Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kerangka karangan melalui iklan atau layanan PPDB tentang pendidikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irmawati dengan NIM 29021500034, akuntansi reguler plus atau weekend, mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui pengertian dari iklan. Iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand, atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, pelibatan, dan penjualan. Iklan dapat dibuat dalam berbagai bentuk, dari media cetak hingga video interaktif, dan telah berevolusi menjadi fitur penting untuk marketplace aplikasi. Selanjutnya, di sini ada pengertian iklan pendidikan. Iklan pendidikan adalah iklan yang memiliki konten atau isi yang bersangkut paut dalam dunia pendidikan. Materi iklan pendidikan mengajak, memberitahukan, menginformasikan, atau membujuk kepada penonton atau audiens dengan tujuan tertentu. Nah, dalam menentukan kerangka karangan dalam iklan, di sini ada beberapa pengembangan. Nah, di sini ada 5 pengembangan untuk menentukan kerangka karangan. 1. Ada tema, 2. Ada latar belakang, 3. Ada penggunaan media edukasi, 4. Ada tujuan, dan 5. Ada manfaat. Nah, teman-teman, di kali ini saya akan membahas iklan tentang pendidikan untuk menentukan karangan kerangka. Di sini ada contoh iklan tentang PPDB melalui media poster dengan tema pendidikan. Iklan menjelaskan tentang promosi PPDB SD negeri di Kabupaten Jember tahun pelajaran 2020 atau sampai 2021. Di sini ada contoh gambar promosi poster untuk melakukan PPDB SD negeri Kabupaten Jember tahun pelajaran 2020 sampai 2021 untuk SD. Di sini ada gambar poster untuk promosi tentang pendidikan. Pertama, dari iklan tersebut akan menentukan tema. Sebelumnya, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan lain sebagainya menurut penjelasan dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam karya sastra terdapat 2 jenis tema, yakni tema utama dan tema tambahan. Dari sebelumnya sudah ada contoh iklan tentang tema pendidikan untuk PPDB. Di sini kita membahas tentang tema. Iklan ini menjelaskan tentang pendidikan. Dari tema pendidikan pun dapat disebut dengan ide pokok atau gagasan suatu iklan yang utama. Tema tambahannya dapat disebut dengan promosi penerimaan peserta didik baru atau sering disebut dengan PPDB. Kedua, akan membahas tentang latar belakang. Sebelumnya, latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Nah, di sini ada latar belakang tentang iklan tersebut. Promosi sekolah yang efektif khususnya pada saat pandemi ini sangat dibutuhkan oleh semua sekolah. Tidak jarang pihak pengelola sekolah yang melakukan perubahan cara mempromosikan sekolah mereka. Hal ini sangat penting mengingat promosi sekolah merupakan cara mendapatkan siswa baru bagi suatu sekolah. Dengan promosi yang tepat dan efektif, sebuah sekolah bisa mendapatkan siswa yang sesuai dengan harapan dan daya tampung sekolah. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah Universitas Pancasakti Bekasi yang merupakan mempromosikan dengan cara share poster atau banner tentang promosi universitas tersebut di media sosial. Lanjut dengan yang ketiga, di sini ada penggunaan media edukasi. Media edukasi adalah alat bantu yang berfungsi dalam menjelaskan sebagian ataupun keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Media edukasi bisa berupa materi pembelajaran, soal latihan, video, permainan, dan lain-lain. Nah, penggunaan media edukasi dari iklan tersebut menjelaskan atau menunjukkan oleh lembaga pendidikan dari sekolah negeri. Iklan tersebut dibuat dengan desain yang menampilkan animasi yang mana dapat menarik minat anak-anak. Bahkan warna dalam desain iklan pendidikan tersebut menggunakan warna yang cerah sehingga memberikan kesan ceria. Nah, di sini media
Nah, di sini media dari poster pun dapat memicu untuk daya ketertarikan siswa-siswi untuk menentukan sebuah sekolah yang akan mereka menentukan sekolah untuk menempuh pendidikan. Gambar iklan pendidikan ini memiliki target untuk anak-anak dan orang tua anak supaya mendaftarkan sekolah di tempat tersebut dengan menyantumkan beberapa visi misi sekolah serta akreditasi sekolah untuk membuktikan keunggulan sekolah tersebut. Ini merupakan media edukasi, sebuah poster untuk menarik peminat. Dari sebuah iklan atau sebuah poster memiliki tujuan. Nah, menurut Tommy Suprapto, pengertian tujuan adalah pencapaian misi tertentu dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Nah, tujuan dari iklan tersebut sebagai upaya memperkenalkan sekolah kepada calon siswa atau orang tua calon siswa dalam rangka mendapatkan perhatian agar di masa mendatang mereka dapat menjadi siswa sekolah tersebut atau orang tua siswa merekomendasikan sekolah tersebut kepada anaknya. Nah, di sini masih membahas tujuan dari iklan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari promosi sekolah adalah mendapatkan perhatian dari calon siswa maupun orang tua calon siswa. Sehingga dengan banyaknya perhatian yang didapatkan, diharapkan akan ada sebagian dari mereka yang benar-benar akan menjadi siswa atau merekomendasikan sekolah Anda pada orang lain yang dikenal. Ini merupakan tujuan dari iklan melalui poster untuk PBDB. Iklan untuk menentukan kerangka-kerangan juga memiliki manfaat. Sebagai kata benda, manfaat diartikan sebagai keuntungan, bantuan, kepentingan, atau bantuan dari sesuatu. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa makna manfaat sebagai kata benda adalah sesuatu yang dapat memberikan keuntungan tertentu yang dapat dinikmati oleh penerimanya. Nah, di sini ada 4 manfaat dari iklan PPDB tersebut. 1. Untuk mengenalkan sekolah. 2. Untuk mendokumentasikan kegiatan sekolah. 3. Untuk meningkatkan budaya literasi. 4. Untuk ajang kompetisi. Jika tadi saya sudah menjelaskan pengertian iklan tentang pendidikan, kemudian contoh iklan edukasi tentang tema pendidikan, kemudian tentang pengembangannya, tentang penjelasan 5 pengembangannya, kemudian di sini ada kesimpulan. Cara mempromosikan sekolah dapat ditempuh dengan berbagai cara, dari mulai cara konvensional sampai dengan cara online atau bahkan dengan mengombinasikan keduanya. Meskipun demikian, pada masa pandemi ini cara online merupakan cara paling efektif dalam melakukan promosi sekolah, karena ada beberapa cara offline yang saat ini sangat sulit terlaksana. Mengingat proses pembelajaran pun juga terbatas, tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Oleh karena itu, saat inilah saat yang tepat bagi pihak sekolah untuk memulai strategi promosi online untuk menjaring peserta didik dengan lebih efisien dan sesuai dengan pemetaan target yang telah dibuat. Ini merupakan kesimpulan tentang iklan pendidikan PPDB. Nah, teman-teman, terakhir saya sudah menjelaskan tentang kesimpulannya. Video kali ini sampai di sini. Semoga teman-teman dapat memahami dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga kalian semua dapat memaklumi. Terima kasih. Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Pena Ungu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.